Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, sahabat-sahabat, teman-teman rumah Detok Arena Desa. Selamat ketemu lagi di malam ini. Saya bertemu dengan narasumbernya, pengelolanya. Assalamualaikum Pak Yusmeli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Dokter. Selamat malam dari Al Reza semuanya dan yang sudah hadir di malam ini untuk acara bincang-bincang di Al Reza, Detok Al Reza. Ya, alhamdulillah sehat Bu Dokter. Terima kasih sudah diundang untuk hadir di bincang-bincang malam ini. Luar biasa. Alhamdulillah terima kasih banyak sudah kita bisa silaturahim di acara bincang-bincang malam ini. Saya mungkin perkenalkan diri, nama saya Yusmeli. Saya asli dari Sumatera Selatan, kemudian saat ini kami berada di Sukabumi. Dan saya Itas adalah pengelola perpustakaan Kelurahan Cisarua. Dan malam ini kami akan berbagi atau juga akan berdiskusi dengan Bu Dokter tentang pengalaman, barangkali juga akan menambah pengetahuan kami tentang perpustakaan yang kami kelola saat ini di Kelurahan Cisarua. Perpustakaan Kelurahan Cisarua adalah salah satu perpustakaan kelurahan replikasi dari perpustakaan Kota Sukabumi. Di tahun 2017 kami diamanahkan untuk mengelola perpustakaan kelurahan yang beralamat di Jalan Samsi Sirta nomor 45 RT 2 RW 16 Kelurahan Cisarua. Sejak tahun 2017 kami aktif mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan layanan perpustakaan, dan juga kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung di perpustakaan. Nah, kegiatan layanan yang kami lakukan di perpustakaan ya seperti perpustakaan-perpustakaan lainnya, kami mengadakan jadwal kunjungan kepada para pemustaka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu biasanya. Jadi full Bu Dokter, setiap pekan itu biasanya terisi dengan kegiatan-kegiatan kunjungan. Dan ada juga kunjungan kelompok dari sekolah, misalnya dari lembaga-lembaga kami jadwalkan setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis 3 kali. Dan untuk para pemustaka, kami juga buka setiap jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ya. Namun di masa pandemi saat ini, kami belum bisa buka lagi untuk jadwal tatap muka, dan kegiatan-kegiatan yang biasanya kami lakukan setiap hari untuk masa pandemi ini terpaksa memang belum ada kegiatan-kegiatan yang rutin. Jadi saat ini kita lebih kepada membuat kegiatan-kegiatan secara virtual saja, yaitu pertemuan-pertemuan atau misalnya jadwal-jadwal yang bisa kami lakukan secara virtual atau lewat daring. Namun untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya informasi kepada masyarakat tetap kita laksanakan, yaitu dengan membagikan informasi-informasi terkait dengan layanan-layanan yang kita lakukan, seperti misalnya informasi tentang UMKM biasanya, karena di perpustakaan juga selain dari kegiatan layanan perpustakaan sendiri, kami juga ada 3 program yang kami lakukan. Yang pertama adalah di program pendidikan, kemudian program kesehatan, lalu dengan kewirausahaan, dengan sasaran
kepada pemuda, perempuan, dan wirausaha. Itu Gitu, Pak Yusmel itu mulai tahun 2017 ya Pak ya? Ternyata ya. masih belum lama ya. Tapi perkembangannya juga, saya lihat perkembangannya cepat juga. Dan Pak Yusmel itu bekerja itu gitu loh. Bertemu dengan orang, kenalannya banyak, diajak kerja sama, ya berjalan. Cuma sayang sekarang di era pandemi ya, jadi saya juga jadi sedih juga Pak Yusmel. Ya. Apa ya, yang tadinya kita kegiatan aktif gitu kan, bukan masalah terhalang. Jadi mungkin terpending kali ya, terpending untuk suatu pertemuan gitu. Jadi ya harus cari cara lagi untuk gimana aktivitas tetap berjalan dengan kondisi yang ada tanpa tatap muka. Ya. Nah, tadi Pak Yusmel bilang secara online itu oh ya Pak Yusmel, kegiatan yang terprogram sebenarnya itu apa aja sih Pak Yusmel sekarang di perpustakaan yang apa ya, yang sudah berjalan dan dilakukan secara kontinu itu apa aja Pak Yusmel? Ya. Sesuai dengan visi yang kami susun bersama, yaitu bahwa perpustakaan ini mempunyai visi menjadikan perpustakaan Cisarua atau Percis yang sering kita sebut ya, Percis Perpustakaan Cisarua sebagai pusat literasi untuk mewujudkan masyarakat sosialpreneur. Jadi ada unsur sosialnya juga, nanti ada unsur entrepreneurnya juga. Nah, dalam melaksanakan visi tersebut, kami juga membuat misi yang sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah kelurahan kami, yaitu perpustakaan aktif meningkatkan literasi bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan untuk mencapai kesejahteraan. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan di sini adalah dengan mengajak peran serta dari masyarakat ya untuk memanfaatkan perpustakaan ini. Jadi unsur pemberdayaan di sini adalah perpustakaan kelurahan ini aktif juga melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatannya. Misalnya program layanan perpustakaan sendiri. Jadi kami ada 4 orang pengelola perpustakaan di kelurahan, kemudian ditambah ada unsur dari masyarakat yang memang membantu dari kegiatan-kegiatan kita untuk dalam pelayanan peminjaman buku atau misalnya membantu masyarakat untuk membaca buku di perpustakaan, lalu mengembalikan buku. Kemudian dalam administrasi juga, kami juga dibantu oleh para relawan-relawan yang memang sedianya ingin bekerja sama dalam mengembangkan atau memanfaatkan sarana perpustakaan di kelurahan ini. Kemudian di samping itu juga perpustakaan sejak tahun 2017 kami juga mendapatkan bimbingan langsung atau misalnya ikut dalam program Perpus Seru, yaitu perpustakaan seru dari Coca-Cola Foundation. Pada saat itu kami diberikan satu bimbingan bagaimana caranya mengembangkan perpustakaan ini menjadi pusat kegiatan pusat kegiatan belajar masyarakat ya, dari semua usia ya, mulai usia dini sampai dengan lanjut usia. Jadi semua ada kegiatan, bisa berkegiatan di perpustakaan. Dan juga perpustakaan kami juga mendapatkan support atau bantuan dari Coca-Cola Foundation, yaitu sarana TIK, yaitu komputer dan jaringan yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, oleh sebab itulah, makanya perpustakaan ini memang sangat begitu hadir di kelurahan kami, sangat digemari masyarakat, ya, dari semua unsur
baik itu anak muda, kemudian anak-anak yang usia dini maupun ibu-ibu, kemudian UMKM memanfaatkan kegiatan di sini. Program yang kita lakukan ya, kami susun beberapa program. Tadi yang saya sebutkan di awal adalah bagaimana caranya menambah anggota dari perpustakaan. Karena di wilayah kami, Kelurahan Cisarua itu ada 19 RW. 19 RW yang secara langsung berbatasan dengan Kelurahan Subang Jati, Subang Jaya, maaf, Subang Jaya, kemudian Bonjati, dan Cijangkar. Jadi wilayah Cisarua itu cukup luas, Bu Dokter. Jadi kami mempunyai rencana untuk pengembangan perpustakaan ini sampai ke tingkat-tingkat RW. Jadi nanti setelah kami direplikasi oleh perpustakaan kota di tingkat kelurahan, kami juga mengajak peran serta dari masyarakat, para relawan untuk mengembangkan kembali giat literasi ini di tiap-tiap RW. Dan alhamdulillah kita juga berkolaborasi dengan komunitas, kemudian dengan terutama dengan pembina kami, Perpustakaan Kota Sukabumi dan Kelurahan Cisarua, kemudian kecamatan. Sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini adalah ekosistem dari kolaborasi yang ada di perpustakaan. Jadi memang sesuai dengan arahan atau bimbingan dari Perpuseru ini, kami sangat tertarik sekali ketika perpustakaan ini menjadi pusat kegiatan masyarakat, ya, terutama tadi ada semua unsur bisa hadir di perpustakaan dalam rangka mendapatkan bahan pengetahuan atau bahan bacaan baik berupa koleksi cetak maupun jaringan internet yang bisa dicari di internet ataupun e-book yang kita miliki. Dan program yang saat ini kami lakukan adalah ya sebenarnya sebelum di pandemi kemarin kita sudah ada beberapa yang memang ingin kita kembangkan di dalam jangka panjang, Bu Dokter ya. Seperti halnya bahwa Sukabumi ini misalnya adalah akan menjadi daerah wisata gitu, katakanlah daerah wisata, tujuan wisata. Maka perpustakaan juga dengan relawan yang ada saat ini kita mengembangkan bahasa asing, dan alhamdulillah di perpustakaan kita sudah ada kegiatan bahasa Inggris ya, bimbingan bahasa Inggris dan bahasa Perancis, dan ini juga adalah relawan yang membantu kita. Kemudian di bidang kesehatan kami juga aktif juga membantu kegiatan lingkungan dalam menangani masalah sampah ya, pengelolaan sampah. Jadi perpustakaan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat ya, dan alhamdulillah sudah ada 7 lembaga usia dini di wilayah Kecamatan Cikoleh bergabung bersama kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana caranya kita memilah sampah mulai dari rumah tangga. Dan yang kita lakukan dengan program bank sampah Swapila. Dan kemarin waktu sebelum pandemi kita sudah rutin yang mengumpulkan sampah yang dipilah dari rumah, kemudian anak-anak sendiri yang terlibat ya, anak-anak usia dini, kemudian terlibat bersama orang tuanya untuk membawanya ke sekolah. Dan di sekolah sudah ada penampungan yaitu bank sampahnya yang dibantu oleh pihak sekolah dengan melibatkan dari komite sekolah. Jadi giat dari bank sampah ini sebenarnya merupakan edukasi dari kami bersama dengan para mitra yaitu sekolah usia dini untuk mengadakan sosialisasi pemilahan sampah. Dan ini sudah berjalan
namun saat ini karena sekolahnya juga sedang tidak ada tatap muka, jadi kegiatannya masih terhenti, Bu Dokter. Namun insya Allah kami juga masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut karena program yang kami lakukan ini sudah artinya kami sampaikan kepada pihak pemerintah untuk dibantu dalam penelitian lebih lanjut supaya budaya masyarakat kita untuk pemilahan sampah itu tetap akan berjalan. Dan permasalahan di kita yaitu sampahnya yang hari ini cukup bermasalah, jadi kita bisa atasi bersama-sama. Kemudian di bidang UMKM, kita juga di awal kegiatan perpustakaan ini ada, kita juga sering melakukan beberapa kegiatan-kegiatan ya seperti pelatihan-pelatihan UMKM, bekerjasama dengan komunitas ABCGM, kemudian Jabar Juara, kemudian ada juga para relawan-relawan yang memang menjadi motor penggerak dari UMKM itu sendiri. Dan alhamdulillah juga bahwa saat ini juga kita juga memberikan akses informasi dari dinas terkait, misalnya dari dinas koperasi, kemudian dari dinas perindustrian, kita menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan UMKM. Dan kita juga biasanya mengikutsertakan para UMKM untuk bergabung di acara gelar produk atau misalnya pameran-pameran. Jadi alhamdulillah perpustakaan juga turut serta dalam membantu kegiatan perekonomian atau misalnya kewirausahaan di wilayah Cisarua ini. Sekarang kan di era pandemi ini kan tidak boleh berkumpul ya, artinya ya dibatasi atau mungkin masih dilarang kali ya. Nah itu gimana ya untuk orang-orang yang meminjam buku, apakah udah ada kegiatan atau bagaimana Pak Yusna? Untuk layanan peminjaman buku, kemudian baca buku, sejak diumumkan bahwa ada pembatasan sosial, kemudian untuk layanan perpustakaan ya, kami sementara tutup dulu Bu Dokter. Namun kami memberikan solusi kepada warga masyarakat bagi yang ingin mengakses buku atau bahan bacaan, kami memberikan buku-buku digital atau buku e-book ya, yang kami cari sumbernya dari Perpustakaan Nasional, kemudian ada dari Kota Sukabumi maupun dari Provinsi Jawa Barat. Jadi tetap bagi masyarakat yang ingin membaca secara digital, kita bisa share kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi untuk tatap peminjaman langsung, kami sementara tutup dulu. Itu dibatasi apa dilarang oleh kelurahannya atau memang maksudnya kelurahan atau ini atau memang karena terdampak karena aturan yang berada, artinya dari instansi terdekat atau memang secara global Pak Yusna? Gitu ya, kalau sebenarnya kenapa kami belum buka karena memang keterbatasan dari sarana yang kami miliki ya untuk membuka akses kunjungan tadi, seperti misalnya petugas yang kami ada di standby di perpustakaan itu sering terbagi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi ketika kami buka kegiatan ini pasti masyarakat akan berduyun-duyun untuk datang ya. Jadi itu juga kita juga tidak mampu untuk membatasi ketika masyarakat nanti akan datang ke perpustakaan. Walaupun pernah kita buka, tapi saat itu kita kena dengan kecepatan pelayanan kita, jadi masyarakat sudah berkumpul. Akhirnya berkumpul juga, sekarang gitu, berkerumun juga seperti itu. Jadi sementara ya memang kami tutup, tapi seandainya ada yang ingin berkunjung dengan pembatasan, misalnya dari sekolah yang hanya untuk berkunjung melihat fasilitas perpustakaan dengan waktu yang dibatasi, misalnya hanya 1 jam saja,
kami bisa melayani untuk kunjungan 5 orang, ya. Kunjungan 5 orang atau 5 anak, ya. Kalau anak-anak kami haruskan untuk didampingi oleh orang tua secara langsung, karena sebelum kita ajak untuk berkegiatan di perpustakaan, kami juga menghadirkan atau memberikan informasi bagaimana caranya kita ber, istilahnya melakukan kegiatan protokol kesehatan itu, seperti menggunakan masker, kemudian cuci tangan, lalu kita mengatur jarak untuk duduk. Jadi kami ada sosialisasi lebih dulu, ya, ketika ada kunjungan, walaupun hanya 5 orang, tapi kita batasin. Amin, kegiatan-kegiatan yang berjalan tetap ada, seperti untuk pengurus kita mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mempersiapkan program-program yang sudah kita rencanakan atau sudah kita agendakan. Bila mana nanti sudah dibuka pandemi ini, kita akan sudah siap untuk melaksanakannya. Berarti kan sekarang beralih ke online ya? Maksudnya ke menggunakan internet. Tadi kan Pak Yusnel bilang ada e-book, terus ada media apa untuk baca buku secara online. Nah, ada lagi nggak kegiatan lainnya Pak Yusnel yang digantikan ke online? Atau mungkin ya UMKM itu bagaimana dengan cara kegiatannya Pak Yusnel? Ya, kalau untuk kegiatan layanan perpustakaan atau kegiatan membaca seperti itu, Bu Dokter, kita juga ada kegiatan secara online, ya, atau secara daring. Yaitu misalnya ada kegiatan baca tulis Quran. Pernah kita adakan kegiatan baca tulis Al-Quran. Jadi siswa bisa ikut belajar melalui video WhatsApp, ya. Itu ada misalnya 4 siswa nanti berinteraksi lewat WhatsApp. Sudah pernah kita jalankan. Kemudian dalam waktu dekat yang kemarin sempat terhenti juga, insya Allah kami akan melaksanakan kegiatan kursus bahasa Perancis, ya. Sudah disusun untuk persiapan-persiapannya, nanti insya Allah kita akan diadakan secara daring juga. Lalu kegiatan yang lain yang kita lakukan secara daring juga ada pelatihan rajut, misalnya kita juga ada pelatihan rajutnya. Sudah dimulai gitu? Kemarin sempat berjalan, ya, tapi terhenti dulu beberapa kali, ya, menunggu kegiatan. Memang agak sulit ini karena secara daring itu tidak mudah, Bu Dokter. Tidak mudah, ya. Kebayang aja berat. Ya. Bingung ya. Jadi dari semua anggota itu juga pasti ada beberapa orang saja yang siap, ya, untuk mengikuti daring, ya. Kami lihat persentasenya masih kurang memang. Jadi dirasa belum efektif memang kalau untuk secara daring. Kalau bahasa Inggris kan kemarin pernah ya bahasa ya Pak Yusnel ya. Artinya saya pernah tahu bahasa itu dilakukan secara offline. Nah, untuk online-nya belum mulai ya Pak Yusnel ya. Kan padahal sebenarnya lebih mudah loh kalau bahasa Inggris, artinya offline bisa, online juga bisa kan gitu. Itu belum mulai ya? Ya, kemarin sempat berhenti, memang lagi kami susun timnya, tim untuk adminnya. Ya, adminnya. Insya Allah nanti bulan Oktober kita akan mulai lagi, Bu Dokter. Sudah kami siapkan program untuk secara daringnya, baik bahasa Inggris maupun bahasa Perancisnya. Kita akan mulai lagi. Ini kayaknya yang sangat mudah dilakukan ya, kalau merajut sih memang agak susah ya. Bagaimana untuk menunjukkan gitu kan. Kalau bahasa Inggris, bahasa sangat mudah gitu. Literasi kan sudah tuh dengan yang saya lihat ada beberapa pembicara kan, penulisan gitu kan. Nah, yang saya tahu apalagi ya Pak Yusnel ya, UMKM secara online gimana tuh Pak Yusnel? Karena saya lihat, saya pernah tahu di perpustakaan Cisarua itu ada kegiatan UMKM juga kan. Nah, kalau secara online gimana? Karena yang saya ikuti kemarin sejak pandemi itu kegiatan bazar paling ya. Terus bazar masak bersama dengan siapa? Chef Ranu kan. Ya.
Nah, itu kalau online-nya, secara online-nya kayaknya belum pernah ya Pak Ismail ya? Ya, memang belum pernah kalau dia secara online-nya, tapi untuk langsung ya, ada acara langsung. Tapi kemarin setelah kami bincang-bincang dengan rekan-rekan para relawan, kita juga sekarang ikut serta untuk memasarkan produk-produk UMKM. Dalam artian perpustakaan memiliki satu divisi lagi ya, yang kami bentuk di tahun 2019 kemarin, yaitu Purchase Planner, yaitu teman-teman yang memang khusus untuk memarketingkan produk-produk UMKM. Produk-produk UMKM. Jadi permasalahan kami ya di para UMKM itu memang kalau untuk produk, insya Allah nggak ada kesulitan, Bu Dokter, ya untuk memproduksi produksi produknya sendiri ya. Namun sekarang kendalanya kan pemasarannya, mau dipasarkan kemana produknya kan. Nah, oleh teman-teman kemarin kita membuat satu divisi khusus yaitu Purchase Planner, membuat satu kegiatan memarketingkan secara online. Kemudian yang kedua kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak mitra seperti kafe atau misalnya Toserba untuk menyediakan gerai-gerai UMKM. Jadi kami langsung menjemput UMKM itu melalui produk-produknya untuk disimpan di gerai-gerai itu. Nah sekarang lagi kita upayakan seperti itu Bu Dokter. Terus yang kedua, kemarin juga kita menghadirkan beberapa UMKM untuk belajar marketing online sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang bersedia untuk belajar marketing online, kita juga siap ya untuk memberikan kesempatan belajar di perpustakaan. Kami memfasilitasi untuk pematerinya, kemudian juga waktunya supaya UMKM itu bisa belajar secara mandiri memarketingkan produknya gitu, baik pun itu fotografinya maupun itu copywritingnya ataupun nanti membuat sosial media untuk UMKM itu sendiri. Bagi yang hanya bisa memproduksi saja, kami juga tetap akan membantu UMKM untuk memasarkan produknya di market-market yang ada di Sukabumi. Kita sudah arahkan untuk bergabung di pasarsukabumi.com, kemudian ada Sukabumi Lapak yang di bawah manajemennya Radar Sukabumi. Seperti itu kita mengarahkan UMKM untuk bergabung di sana. So, itu yang sudah kita jalankan. Iya, iya, bagus. Bagus sih saya lihat kegiatannya, apalagi kalau secara offline ya kemarin ya, ada senang aja gitu kan. Nah, sekarang sejak pandemi ini Pak Yusmel, apakah pihak-pihak terkait itu betul-betul membantu kayak misalnya dinas perdagangan ya, selain ke perpustakaan, selain dinas kepustakaan, apa sih yang berhubungan ya, perdagangan misalkan, atau kalau misalnya ke pariwisataan mungkin dinas pariwisata, apakah itu ada support gitu loh Pak Yusmel untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini? Alhamdulillah dari dinas untuk bidang UMKM kita sering diundang dari dinas Perindak, misalnya kemarin ada sosialisasi mengenai ekspor produk ya UMKM gitu. Bagaimana caranya atau misalnya prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh seorang UMKM itu untuk mengikuti ekspor produknya gitu. Jadi informasi itu kami sampaikan kembali kepada para UMKM yang ada di mitra perpustakaan. Kemudian dari Dinas Koperasi juga saat ini kan ada pameran misalnya, kami juga sampaikan juga gitu kan kepada UMKM untuk mereka ikut serta. Dan kita juga diminta untuk mendata ya, kami sudah melakukan pendataan bersama kelurahan ya, mendata UMKM di Kelurahan Cisarua.
gitu. Jadi alhamdulillah sudah adakan pendataan UMKM di wilayah kami. Dan itu juga nanti kita akan follow up kembali apakah nanti mereka butuh legalitas misalnya kayak PRT, kemudian halal, haki gitu. Nanti kita akan sampaikan kepada pihak pemerintah atau dinas terkait yang nanti akan memberikan fasilitas-fasilitas itu. Kemudian kalau dinas pariwisata misalnya kita juga ada UMKM wirausaha muda misalnya, itu juga kemarin juga kita dapat informasi untuk diadakan pendataan juga seperti itu, Bro. Sebelum pandemi saya pernah bicara juga sama Pak Yusmel dan ada keinginan gitu kan dari UMKM ini untuk bekerja sama dengan pariwisata. Kebetulan juga saya kan juga ada produk dari pertanian gitu kan yang bisa saya publish, bisa saya jual gitu kan. Cuma ya sekarang bukan terhalang ya. Kalau saya sih pikir terpending kalau yang Pak Yusmel ya, kalau terhalang takutnya memang betul-betul terhalang untuk apa? Ya ada takutnya tersalah menyalahkan gitu kan. Hanya ya itu waktu itu saya pernah berharap bisa bekerja sama dengan salah satunya terutama gitu kan pariwisata untuk memasarkan produk gitu. Hanya sekarang ya gimana ya, pariwisata juga mungkin masih tertutup ya Pak Yusmel ya. Jadi belum bisa bekerja sama secara luas ya Pak Yusmel ya untuk pariwisata ya Pak Yusmel ya. Untuk Sukabumi ini masih terbatasi kan. Sebenarnya pariwisata di Sukabumi itu banyak tuh, Geopark itu kan yang dekat-dekat mana yang dekat-dekat itu Selabintana juga udah banyak gitu kan. Terus Cigunung gitu. Sekarang mungkin tertutup ya Pak Yusmel ya. Tidak boleh ada pengunjung kali ya Pak Yusmel ya untuk pariwisata ya. Kalau untuk menyampaikan misalnya ada lokasi-lokasi yang kiranya untuk dikembangkan baik pun itu misalnya di pertanian maupun nanti di industri, kita bisa langsung datang ke kantor dinas terkait, Bu Dokter. Misalnya dinas pariwisata atau dinas UMKM langsung bisa dikonsultasikan kepada pihak dinas tersebut ya. Nanti apakah nanti mewakili kelompoknya atau misalnya perorangan, itu nanti bisa di follow up. Tapi mungkin dari dinas sendiri kalau untuk turun ke lapangan saat ini mungkin belum boleh ya. Belum boleh mungkin, belum ya. Kami kemarin sudah ada komunikasi untuk wilayah Cisarua karena ada beberapa daerah yang memang di situ ada UMKM-nya, kita undang untuk hadir, itu juga istilahnya kan dibatasi dulu nanti waktunya ya. Mungkin bukan berarti tidak boleh, tetap ada, tapi nanti kita yang aktif lah ke dinasnya untuk hadir. Kami sering ke dinas koperasi untuk berkonsultasi. Misalnya ada UMKM di wilayah Cisarua yang memproduksi air minum, misalnya ada sumber mata air yang di wilayah kami, itu kita konsultasikan langsung ke dinas. Apa yang harus dilakukan, kemudian legalitas apa yang harus dimiliki. Jadi perpustakaan memang walaupun kami tidak memiliki tenaga ahli khusus ya untuk masalah itu, tapi kami memberikan informasi kepada pihak dinas untuk konsultasi ya UMKM itu masuk ke sana. Paling UMKM sekarang kegiatannya ya itu yang kemarin saya lihat dengan adanya kelas cooking ya Pak Yusmel ya. Itu kan perpustakaan Cisarua juga kan yang mengadakan ya. Yang di Tor Serba Slamet ya kan. Terus bazar ya. Itu kan dari perpustakaan juga kan yang teman-teman UMKM itu mengadakan penjualan di sana ya. Itu memang ya sekarang memang walaupun daya mungkin ya mudah-mudahan tidak lama
daya beli juga orang lagi berkurang, tapi ya saya lihat memang harus bergerak terus Pak Yusnel. Ya. Dan bekerja sama, berkolaborasi, enggak kita hanya sendiri saja, gitu kan. Jadi ya harus saling membantu ya Pak Yusnel ya. Iya, betul Bu Dokter. Harus begitu. Ya, kalau nggak begitu, kita berjalan sendiri, apalagi tanpa tatap muka, tanpa tatap muka dan bertemu ya. Ya, salah satunya pertemuan oke, diadakan. Hanya memang harus ada waspada dan protokol kesehatannya ya pakai masker dan lain-lainnya harus diperhatikan gitu ya. Nah itu berarti kalau kegiatan kayak merajut, terus apa lagi Pak Yusnel ya? Apa lagi ya? Merajut, kemudian Merajut. untuk yang memasak, cooking class misalnya kan. Yang merajut itu belum diadakan lagi Pak Yusnel ya? Ya, kemarin kita sudah siap, pesertanya sudah ada, tapi kemarin kita komunikasi dengan pembina kami, Kelurahan Cisarua dan Perpustakaan Kota. Untuk sementara kami pending dulu waktunya, tapi pesertanya sudah siap untuk mulai ada kegiatan. Karena kemarin begitu kita adakan secara daring, memang belum semua yang bisa ikut hadir, Bu Dokter. Jadi kurang efektif ya kalau kita lihat. Karena di dalam rajut itu sendiri kan ada teknik-tekniknya, ada rumus-rumusnya yang harus dipelajari oleh peserta. Jadi itu kadang-kadang terbatas jaringan, kemudian sangat-sangat tidak mungkin lah kalau untuk awal. Tapi bisa karena sudah ada yang berjalan, yang sudah pernah berjalan, itu mereka tinggal mengikuti instruksi secara online bisa. Tapi yang sudah berjalan, Bu Dokter, kalau yang tidak tahu sama sekali belum bisa. Belum bisa dikatakan bisa cepat. Dari ini aja kali ya, si narasumbernya atau gurunya itu harus mengawali juga ada video selain dia ngobrol gitu kan. Kalau merajut kayaknya ya, ada videonya. Soalnya kalau kita ngomong kayak begini kan merajut kan pakai tangan, kan? Iya. Celah-celahnya mana itu kan harus ngambil 5 gulungan itu kan nanti gimana? Itu kan ya harus melihat gitu kan, harus kreativitas gitu si narasumbernya itu kan, gurunya itu. Ya, memang betul Bu Dokter. Kita dorong ya. Sudah ada UMKM yang di bidang kerajinan ya rajut, yang memang kreatif sudah ada ketertarikan untuk mempelajari rajut dan itu belajar lewat YouTube aja bisa, gitu kan? Sudah bisa menghasilkan beberapa produk yang kreasinya sendiri, ya modelnya sendiri. Tapi ada juga yang memang dia harus dipandu secara tatap muka. Nah itu juga memang harus dilalui proses seperti itu untuk khusus yang peserta seperti itu. Jadi kami memilih pengalaman ketika ada yang tatap muka, ada yang daring, itu juga dua-duanya harus berjalan menurut saya ya. Gitu. Cuman nanti kalau tatap muka harus dibatasi pesertanya, kalau daring itu nanti harus orang yang memang sudah punya dasar, sudah punya istilahnya sudah ada pengetahuan awal ya, tidak dari pertama kali dia belajar. Jangan pengembangannya saja tidak bisa. Kalau saya Pak Yusma tertariknya sama waktu itu pernah mau akan, tapi sebenarnya belum Pak Yusma. Tapi kalau ada, saya mendorong banget itu untuk belajar fotografi dan videografi. Karena kan sekarang eranya digital ya, dan itu harus dipush. Dan mungkin kalau saya pikir diprioritaskan, itu bisa membantu keseluruhan Pak Yusmel. Untuk UMKM, kan itu juga bisa membantu kan, dengan kalau orang bisa belajar, bisa fotografi, bisa video, bahkan termasuk belajar marketing. Kayak misalnya marketing senior kayak Kang Dewa gitu kan,
mereka kan belajar ada teknik marketing. Sebenarnya maksudnya ada ilmu marketing, advertising kan. Dan untuk video fotografi broadcasting itu kan, itu kalau menurut saya ini bisa jadi masukan juga Pak Yusnal untuk belajar itu. Saya nggak tahu ya, apakah ada keterbatasan SDM atau apa. Tapi coba deh Pak Yusmel itu dilakukan juga, walaupun memang bingung ya secara online bisa apa enggak. Minimal dasarnya aja dulu Pak Yusmel. Nah nanti mungkin offline-nya bisa dengan terbatas peserta untuk apa namanya, artinya bisa didobel secara daring dan secara misalnya daringnya ilmunya dulu nih, nanti baru prakteknya, karena kan itu ilmu praktek termasuk merajut juga gitu. Jadi kalau saya pikir ada 2 tahap metode ya. Ini untuk mengantisipasi juga jangan sampai dengan adanya PSBB gitu kan, dengan adanya kasus pandemi ini terhalang oleh menghalangi kreativitas kita. Hanya kembali lagi kita lakukan berbagai cara dengan sesuai protokol dan tetap waspada gitu Pak Yusman. Kalau kita diam aja kan kita juga waktu kan berjalan gitu ya. Artinya ketika nanti ya dalam perjalanan hidup ini kita kan butuh sesuatu, butuh tetap balik lagi ke uang gitu kan, balik lagi ke finansial kan. Hanya mungkin beberapa teman ada yang ter-PHK kah, ada yang dari menjual barangnya lagi nggak laku lah gitu kan. Nah, dengan salah satu belajar broadcast ini dan advertising ini diharapkan juga bisa dapat ilmu baru untuk mereka tetap action dengan cara lain gitu loh. Nah itu Pak Yusmel, karena saya melihat, bukan melihat ya, saya pernah membaca berita bahwa 20 tahun, 30 tahun ke depan, ya saya nggak tahu masih ada apa enggak ya, tapi minimal 20 tahun, 30 tahun ke depan nanti era kehidupan itu akan berubah, ya kan? Dengan metode digital gitu kan, dengan TV juga mungkin kayak Trans TV, terus itu mungkin udah jadi jadul tuh. Sekarang aja saya lihat di Facebook ada video-video pendek ya, ada video-video pendek gitu kan, cerita tentang, tapi banyaknya tentang rumah tangga yang aneh-aneh gitu. Saya kurang suka juga yang tentang perselingkuhan. Aduh gimana ya, saya baca, yang saya lihat nih ya di Facebook, apa namanya, nama akunnya, nama ininya, apa itu pokoknya. Tapi itu udah mulai apa ya, udah mulai membumi. Dan kayak si Raffi Ahmad, Baim gitu kan, dan artis-artis sekarang sudah mulai larinya ke YouTube gitu. Nah, kenapa dari perpustakaan coba Pak Yusmel di apa ya, ada program untuk itulah Pak Yusmel, karena itu juga untuk bisa membantu para UMKM gitu kan, khususnya dan pariwisata mungkin ya, walaupun tidak bisa ketemu, bisa mengunjungi apa objek wisata, minimal dengan kayak tahu kalau misalnya sekali-kali ke sana langsung belajar nge-shoot atau belajar video, itu luar biasa gitu. Atau misalnya orang yang punya potensi, yang tadinya misalnya di kantor di PHK, dia punya potensi menyanyi kayak Pak Agus Herianto tuh, Pak Lurah, ya, luar biasa ya. Gundul ya, luar biasa itu ya. Saya sampai ya. Ternyata bisa dia bikin video klip sendiri kan gitu loh. Saya nggak tahu tekniknya kayak gimana tuh Pak. Pak Agusnya juga kaget.
Iya, iya. Tadi sebelum ini muncul tuh videonya Pak Agus lagi nyanyi apa gitu kan, keren juga gitu ya. Nah, saya tertarik tuh Pak Yusmel untuk belajar itu ya walaupun tidak sampai paham. Makanya sekarang kan saya walaupun saya dokter gigi, saya coba belajar cara lain ya, tidak hanya fokus di kedokteran aja, artinya dokter gigi pun atau misalnya teman-teman sejawat pun mungkin bisa juga promo dengan cara ya pasien di videokan gitu kan atau materi apa gitu kan. Saya coba untuk begitu gitu loh, untuk sebenarnya nggak boleh ya, kita punya etika untuk promo ya. Hanya cara lain ya saya coba untuk nggak secara konvensional dan monoton aja deh gitu loh, untuk tetap dekat, karena kan kita juga harus punya branding ya, maksudnya harus punya cara lain untuk kenal masyarakat dan masyarakat juga kenal kita gitu kan. Jadi kalau mengenal kita juga, mereka apa yang mereka butuhkan di kita juga bisa kita berikan gitu ya. Jadi ya saya juga, makanya saya coba untuk belajar Zoom live streaming ini gimana caranya, terus saya pengen bikin belajar untuk video YouTube dengan video-video. Saya lagi mempelajari di Pak Yusmel. Nah, makanya itu Pak Yusmel, kalau misalnya di perpustakaan Cisarua itu diadakan, itu saya senang banget, pengen banget ikut gitu. Nah, itu juga kan bisa membantu teman-teman UMKM untuk tetap bereksplor gitu ya, bereksplor, dan kita juga mereka nggak bisa, yang bisanya bisa dititipin sama UMKM itu ya, berbagi. UMKM nggak bisa bikin, ada orang yang bisa bikin, bisa berbayar jasanya, kan itu luar biasa gitu kan. Nah kalau misalnya ada SDM-nya itu Pak Yusmel untuk memberikan mengajari itu sangat tertarik, dan itu bagus banget Pak Yusmel kalau menurut saya gitu Pak Yusmel. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Dokter atas saran dan masukannya untuk kami ya. Dan juga memang diharapkan juga dalam pertemuan atau bincang-bincang kita ini juga ada masukan-masukan dari masyarakat ya, atau misalnya pegiat-pegiat literasi, supaya nanti kami bisa lebih berkembang kembali ya kegiatan-kegiatannya. Di dalam kegiatan yang di masa pandemi ini memang kami juga mengajak peran dari masyarakat juga. Beberapa waktu lalu ada kelompok pemuda memang ingin membuat aplikasi untuk menampung produk-produk UMKM, dan mereka juga punya rencana untuk mengembangkan ini sehingga melibatkan wirausaha baru, seperti misalkan ada orang-orang yang tadinya sudah tidak bekerja lagi, nah itu dimanfaatkan untuk bergabung di kegiatan-kegiatan ini. Kemudian untuk kegiatan online ya, kami juga berencana memang membuat video-video, konten video ya, untuk produk-produk. Misalnya satu produk kita bikin videonya, kemudian nanti tutorial untuk membuat satu produk, misalnya gitu. Nah, itu juga sedang kita pikirkan, Bu Dokter, ya, supaya penjualannya itu tidak hanya terbatas di offline saja, gitu. Yang sekarang lagi lesu kan, harus misalnya harus nyimpan produk di gerai-gerai tertentu, tapi produknya nggak laku-laku, gitu kan. Itu juga kita harus usahakan. Kami juga berusaha bagaimana cara menghadirkan pengunjung-pengunjungnya di sana. Tapi yang sulit sekarang adalah ketika pembatasan ini sedang terjadi seperti ini, ya ada event-event yang kita lakukan, seperti kemarin ada kegiatan bazar atau cooking class di tempat-tempat mitra bisnis kita, itu juga pengunjungnya juga nggak ada, gitu kan. Maksudnya bukan nggak ada, pengunjungnya berkurang, karena mereka juga sedang khawatir seperti itu untuk berkegiatan di tempat umum. Jadi mungkin harus ada langkah-langkah, betul kata Bu Dokter tadi, harus ada langkah-langkah yang kita lakukan
Misalnya tadi ya memaksimalkan potensi pemasaran secara online. Mungkin yang kreatifnya adalah membuat video-video, misalnya review produk, atau misalnya sekarang itu lagi rame-rame, biasanya dibuatkan itu adalah ada semacam kunjungan ke satu UMKM, nanti kemudian diwawancara, dijadikan liputan untuk mengenal produk itu. Jadi supaya lebih menarik gitu ya, lebih hidup gitu pemasarannya. Kami akan coba Bu Dokter. Terima kasih untuk masukannya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi kami lagi ya ketika di masa pandemi ini, yang tadinya kegiatan perpustakaan ini setiap hari nggak pernah tutup ya. Ada kegiatan pemuda di bidang musik, kemudian di bidang pencaksilat masih kita fasilitasi di perpustakaan, ada kegiatan pencaksilatnya juga, kemudian ada kegiatan menari. Nah itu masih ada. Kalau sekarang belum ya. Di tempat masing-masing jadinya, di tempat masing-masing akhirnya. Cuman pencaksilat ya kita kemarin arahkan kepada Padepokan untuk mengatur peserta pelatihan tetap dengan kondisi yang seperti itu. Tapi masih bisa kita kondisikan. Kalau saya melihat ya, Pak Ismail, kayaknya masyarakat itu sudah ya bukan masyarakat ya, termasuk saya juga, memang ini virus corona ini ada ya. Virus corona ini memang beraction atau beraktivitas sekali ya, memang ada, dan itu artinya memang makhluk Allah gitu ya, yang hadir Allah turunkan, entah untuk niat apa Allah menurunkan virus corona ini. Tapi ya kembali lagi kepada diri kita ya, selama kita bisa berdamai dengan keadaan, sama halnya dengan alergi ya. Alergi itu kalau misalnya tubuh kita punya imun yang sensitif itu alergi itu akan muncul gitu. Nah, kita coba untuk belajar berdamai dengan kondisi yang ada, agar tubuh kita tetap fit, tetap terjaga imunnya gitu. Nah, dengan adanya virus ini, satu mungkin masyarakat juga khawatir akan virus itu masuk ke dalam tubuh kita, sehingga ya ketakutan terjadi ya. Dengan ketakutan terjadi itu semua mungkin kegiatan dijaga jarak ya, apalagi saat ini juga pasien-pasien termasuk orang-orang kesehatan banyak yang berguguran ya, dokter-dokter banyak yang berguguran ya, itu saya juga prihatin juga, sedih banget gitu. Nah, dengan kita harus berjaga jarak, berarti kan ada yang di PHK ya kan, ada yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin untuk prosedur membawa barang juga agak terlambat, pokoknya banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan ekonomi juga turun. Itu juga yang menyebabkan makin ketakutan nih, ketakutan kedua yang terjadi pada masyarakat terhadap kondisi yang ada gitu ya. Nah, mungkin ini juga cara Allah untuk mengalihkan peradaban atau kehidupan yang tadinya dengan pertemuan, yang tadinya orang bercipika-cipiki gitu kan, sekarang harus pakai masker gitu kan. Nah, itu juga mungkin masyarakat juga masih bingung dan ketakutan untuk kondisi-kondisi yang ini. Nah, Allah juga mungkin menegur juga kita sekarang cara untuk pertemuan itu dengan jarak jauh ya, yaitu dengan cara online. Nah, masyarakat juga belum familiar nih dengan online, Pak Yusnal, kalau saya melihat.
yang mungkin masih kaget, gaptek lah, internet mahal lah, gitu kan, banyaklah faktor-faktor yang saya akui, apalagi di pedalaman ya, miris kasihan juga mereka gitu kan, yang belum mengenal internet. Nah, itu mungkin sekarang masyarakat masih shock Pak Yusel. Kalau saya melihat, kalau kita dalam kondisi kejiwaan, itu mungkin masih shock gitu kan. Yang shock ini yang akhirnya jadi emosi negatif dalam tubuh kita. Kalau kita, sekali lagi, kalau kita tidak bisa berdamai dengan keadaan, udah mah ekonomi, udah mah ada virus, udah mah harus internet, dan lain-lain, akhirnya daya tahan tubuh kita rendah, makin jelas tuh si virus itu datang masuk dalam tubuh. Nah, sekarang kita coba ya harus terus bergerak kalau kita tetap imun kita meningkat. Nah, dengan salah satunya ya kembali lagi, kita harus move on dengan keadaan, move on dengan cara lain, bukan hanya cara lama yang harus kita lakukan, ya mungkin ada terobosan-terobosan baru, termasuk tadi Pak Yusmel, cara dengan internet gitu kan, ya dengan broadcastnya, dengan advertisingnya, dengan pengiklanannya juga sekarang. Kalau mah dulu mah iklan bisa bayar berapa meter, bikin panduk, bikin apa, sekarang kan tinggal nempel aja gitu ya. Nah itu harus punya ilmu. Nah masyarakat ini belum, kalau saya lihat itu belum masyarakat, dan itu masih mahal. Ya kayak Kang Dewa itu kan belajar advertising mahal banget, itu sampai 9 jutaan apa ya kalau nggak salah ya. Tapi sekarang udah banyak orang-orang yang bisa mengitukan. Nah, sekali lagi Pak Yusmel, itu marketing itu kan harus ada bahasa-bahasa juga, ada ilmunya juga gitu kan. Kayaknya sekarang ini harus diaktifkannya di situ Pak Yusmel. Selain video-video, kayak kemarin saya baca, kalau iklan kalau kita ngomong, kalau mau apa ya di video ya saya baca itu, kalau gimana barang kita akan laku kalau kita masih mengatakan murah. Sebenarnya bukan kata murah yang dipakai, dia bilang harga khusus gitu kan. Murah dengan harga khusus sebenarnya jauh ya, tapi dipikir-pikir ya itu teknik gitu loh Pak Yusmel. Nah itu juga promo mungkin Bu Dokter. Jadi kan iklan gitu kan, jadi ternyata memang ada ilmunya gitu kan. Ya. Jadi itu juga harus ditampilkan juga Pak Yusmel, ya, supaya sekarang orang banyak yang berjualan. Ini jualan, termasuk saya juga jualan gitu kan. Tapi ya karena persaingan itu ya sebenarnya harus ada tekniknya gitu loh. Nah itu yang harus kita coba untuk bantu ke masyarakat ya. Memang nanti juga ada hukum alam, mana yang kuat akan terus melaju, mana yang lemah dia akan mundur. Tapi ya minimal kalau misalnya mereka mau belajar itu tuh sebenarnya ada ilmunya, ada tekniknya, ada sabar, ada kuat, asal tangguh untuk ditolak, itu pasti ada penolakan gitu ya. Nah, tapi tetap itu harus punya ilmu. Nah, itu Pak Yusmel kalau saya menyarankan gitu ya, kayaknya di dasarnya itu di situ gitu Pak Yusmel. Ya, untuk seperti kayak gitu lah. Ya, betul. Pak Yusmel. Ya, kami juga memang sedang mengajak rekan-rekan untuk berkolaborasi bagaimana caranya menciptakan satu produk yang memang produk itu sendiri dikenal masyarakat lewat promosi tadi. Juga yang kedua, tentunya produk yang dihasilkan yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Gitu. Karena daya belinya juga sedang rendah gitu kan. Orang boro-boro mungkin beli misalnya kerajinan misalkan, untuk kerajinan. Ya, karena dalam saat ini kan orang butuh yang pokok dulu kan, untuk kebutuhan pokok, untuk kesehatan, ya, produk kesehatan mungkin diutamakan. Mungkin kita juga mengarahkan untuk membuat produk-produk kesehatan, misalnya untuk jamu misalnya gitu kan, ada unsur-unsur kesehatan, sehingga memang sesuai dengan
dengan permintaan pasar tentunya. Jadi kita harus mengubah gitu. Pada awal-awal kemarin kan kita juga sempat sharing kepada UMKM yang memang tadinya produk kerajinan beralih ke ini APD kan misalnya gitu. Masker misalnya ada membuat ini memang harus dilakukan karena lagi rame-ramenya pada saat itu untuk membuat produk yang dibutuhkan. Akhirnya laku juga. Kan cerita ke saya, Pak, katanya kemarin produk saya nggak keluar nih, nggak keluar ke terjual gitu. Tapi alhamdulillah masih ada rezekinya. Kemarin bikin masker jumlah sekian, ada yang borong, ada yang minta. Gitu. Jadi tetap ada perputaran. Mungkin kalau untuk produk awalnya itu bukan berarti dia meninggalkan produk itu, tapi pada saat ini yang dibutuhkan apa oleh masyarakat. Di samping memang promosinya juga harus kencang, kemudian yang kedua, produk itu dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Itu yang harus kita bikin kan. Nah, tentunya sekarang kemarin ada permintaan dari rekanan kami ya, teman-teman kami itu adalah produk kesehatan. Ya, banyak dibutuhkan. Dia mengasuh unsur-unsur rempah-rempah kan mereka tampung kan. Tapi untuk kerajinan juga tetap ada. Tapi kalau diproduksi secara banyak mungkin saat ini apa yang laku yang kira-kira dibutuhkan. Nah ini survei pasar ya kita juga pelajari kemarin waktu belajar marketing online di perpustakaan supaya UMKM itu mau tidak mau harus produk yang dihasilkan itu harus laku. Gitu. Terus yang kedua sekarang kami juga ada beberapa klasifikasi di dalam pelayanan kita di perpustakaan ya untuk produk untuk bidang UMKM ini juga ada bagi pemula. Nah, bagi pemula ini kami akan lihat juga ya akan membantu pada saat ada pertemuan misalnya konsultasi bisnis di perpustakaan. Nah, itu nanti dilihat produknya, bagaimana kemasannya, kemudian labelnya seperti apa gitu, menarik atau tidak gitu. Nah, itu juga ada konsultasinya di perpustakaan. Tuh, itu ditangani oleh KUB Percis. Nah, teman-teman yang sebagai relawan di perpustakaan juga membantu Bu Dokter untuk mengkonsultasikan itu. Kalau seandainya produknya tadi belum memiliki legalitas, kami cepat-cepat untuk memberikan informasi kepada dinas yang terkait gitu ya, supaya dibantu. Dan alhamdulillah memang diproses gitu oleh teman-teman dari pendamping UMKM ya, Jabat Juara misalnya dari APCGM itu kita komunikasikan untuk membantu seperti ini. Nah, untuk yang kemasan tadi ya kita juga kemasan kita tawarkan pada mereka pada UMKM ini supaya belajar bagaimana membuat foto yang menarik gitu ya. Foto menarik, kemudian membuat namanya desainnya, lalu dalam membuat promosi juga diajarkan copywritingnya, ya bahasa-bahasa marketing gitu kan. Nah, gitu. Ada memang kemarin. Cuman tadi kembali ketika kami ingin melaksanakan lagi pertemuan-pertemuan seperti itu, ya kami sendiri yang khawatir gitu kan. Khawatir itu dalam artian ini tidak mungkin terus-menerus kita adakan pertemuan tatap muka. Karena ada pembatasan-pembatasan seperti ini. Ini sangat pengaruh sekali ya ketika sekarang ada peraturan memang harus ada pembatasan, ya kami juga harus menyesuaikan Bu Dokter. Tapi saya yakin dengan kami sudah mulai sekarang itu adakan pertemuan-pertemuan secara daring. Ya, alhamdulillah Bu Dokter adalah mitra kami nih dalam melakukan kegiatan-kegiatan secara daring. Ya, beberapa kali Bu Dokter sudah memfasilitasi pertemuan-pertemuan kita, baik pun untuk mensosialisasikan giat literasinya kepada masyarakat, ya. Kemudian juga dalam menyampaikan informasi-informasi yang lainnya, ya, termasuk diskusi-diskusi kami secara daring ini, ya, Bu Dokter sudah membantu kami. Nah, inilah yang kami tangkap sebagai satu peluang, ya, di dalam pengembangan perpustakaan ini dapat berjalan, ya, tanpa harus bantuan misalnya dapat dengan dana yang tersedia banyak, tapi kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk
menyelesaikan permasalahan ini. Terutama masyarakat sendiri, Bu Dokter. Kami kemarin ada beberapa UMKM yang kami ajak diskusi bersama di perpustakaan. Mereka membutuhkan tenaga marketing, misalnya tenaga marketing dari produk yang dia jual. Dan kita coba bawa pada masyarakat, ya, kita tunjuk kepada masyarakat, kita cari tenaga marketingnya untuk dilatih oleh si UMKM ini. Karena dia sudah produksi, tapi pemasarannya yang kurang cepat, ya, karena tenaga marketingnya terbatas. Nah, ini kita ajak masyarakat untuk belajar dengan membuka lowongan kerja. Ya, perpustakaan sekarang juga membuka lowongan kerja, Bu Dokter. Misalnya di bidang tadi marketing, ya, untuk memasarkan produk. Jadi nanti diajarkan oleh si UMKM itu juga. Atau kami sendiri yang membantu masyarakat yang ingin belajar marketingnya. Setelah dia bisa, baru nanti kita tawarkan ini produknya. Jadi sebenarnya produknya banyak kalau mau dijual, ya. Kalau masyarakat misalnya ingin benar sungguh-sungguh ingin belajar marketing, banyak sekali produk-produk UMKM yang bisa dijual. Dalam artian legalitasnya sudah oke, kemasannya sudah oke. Ya, tinggal sekarang masyarakat memanfaatkan media yang untuk promosi, ya, itu untuk memasarkan produk-produk ini. Ini sebenarnya peluang-peluang yang kami akan lakukan ke depan. Ya. Seandainya memang pandemi ini masih berlanjut, ya, kita mau tidak mau seperti kata Bu Dokter tadi, harus keluar dari kesulitan ini dengan cara apa? Ya, nanti perpustakaan, ya, dengan sumber ilmu yang cukup banyak di sini, kita nanti akan mencari tenaga-tenaga ahlinya yang mengajarkan membuat produknya, mereview produknya, atau membuat konten-konten yang memang bisa meningkatkan daya jual gitu dari si produk itu sendiri. Sebagai informasi juga, Bu Dokter, bahwa di perpustakaan juga kita sekarang ikut dalam program pemerintah untuk mengentaskan wajib belajar sampai ke jenjang FLTA. Ya. Kami bekerjasama dengan PKBM yang ada di wilayah kecamatan kami, yaitu PKBM Pemuda Pelopor. Juga kita menginformasi kepada masyarakat untuk bisa ikut belajar secara gratis di perpustakaan. So, kami adalah mitranya membuat kelompok belajar di perpustakaan. Nah, untuk saat ini biasanya di perpustakaan itu belajarnya di setiap seminggu sekali. Tapi karena dalam situasi yang seperti ini, kita pihak PKBM melakukannya secara daring. Jadi ini satu peluang buat masyarakat untuk tetap berkegiatan atau mencari ilmu, menyelesaikan jenjang pendidikannya pada saat kondisi COVID seperti ini. Masih bisa mereka lakukan. Dan pendaftarannya masih kami akan tutup tanggal 27 nanti, gitu. Untuk pendaftaran di tahun ajaran sekarang. Siap-siap, bagus. Iya. Nah, terus barangkali juga nanti kita coba, Bu Dokter, kita juga mungkin ada konsultasi kesehatan yang dulu sama Bu Dokter kita ada konsultasi gigi, misalnya untuk kesehatan gigi dan mulut bagi anak-anak PAUD, ya, yang sudah berjalan. Ini luar biasa, Bu Dokter. Kami juga sangat terima kasih ada testimoni dari orang tua bahwa ya paling tidak anak itu atau orang tuanya sadar bahwa kesehatan diri itu lebih penting gitu setelah dia mengikuti pemeriksaan gigi yang dilakukan oleh Bu Dokter biasanya ke PAUD-PAUD. Ya. Mereka menyampaikan bahwa hal ini ya harus terus diulang-ulang di rumah, ya, orang tuanya melihatnya, kemudian anaknya juga melakukannya. Terus bagaimana orang tua juga bisa diikuti oleh anak atau perintah-perintahnya dengan memberikan hal-hal yang menarik, gitu kan, supaya anaknya bisa ikut program kesehatan ini. Saya terima kasih banyak Bu Dokter sudah mengawali program ini untuk kegiatan kesehatan di perpustakaan, Bu Dokter. Ya, saya juga rencana, insya Allah mudah-mudahan saya nggak tahu ya kondisi saat ini.
bisa atau enggak untuk melakukan offline lagi penyuluhan. Tapi sekarang saya mungkin karena tim saya di Kimia Farma ini, di klinik ini sudah lengkap formasinya, insya Allah kita punya 2 dokter yang aktif ya, 2 dokter yang aktif, 1 admin. Jadi saya rencana kalau memang ada yang ingin gitu kan diberikan materi penyuluhan atau sharing secara offline, insya Allah kami siap untuk turun kembali seperti kemarin, tapi ya mungkin dengan prosedur tetap ya, dengan waspada dan prosedur protokolnya itu yang tetap harus dijalani. Hanya sekarang lebih terfokus pada salah satunya tentang bagaimana mengantisipasi, menjaga COVID supaya bisa berdamai ya. Ya maksudnya dengan cuci tangan atau seperti apa gitu kan, dan banyak hal gitu yang mungkin kita akan sampaikan. Hanya kembali lagi kepada masyarakat dan pihak-pihak tertentu apakah nanti akan bisa menerima untuk kita mengadakan penyuluhan atau tidak gitu kan. Saya juga belum tahu nih prosedur dari instansi atau beberapa tempat bagaimana mengadakannya. Kalau kami mungkin insya Allah dari Klinik Kimia Farma Sukaraja ya, Klinik Kimia Farma Sukaraja ya, di bawah penanggung-jawaban saya itu akan insya Allah akan turun. Dan ini saya mulai minggu ini di dekat lingkungan Kimia Farma saya nih, di gang Gang Manunggal ya, insya Allah daerah situ mungkin saya akan mulai minggu ini dengan penyuluhan gigi dulu kali ya, karena kebetulan karena kata dokter-dokternya dadakan, karena baru kemarin saya bicarakan, dan pihak DKM, saya bekerja sama dengan DKM, insya Allah sudah siap, tinggal konfirmasi berapa orangnya, jam berapanya, saya belum temuin, tapi ya saya mulai, insya Allah saya akan mulai, karena melihat masyarakat juga supaya bisa tetap move on, tetap sehat gitu kan, tetap jaga pikiran. Mudah-mudahan dengan cara ini pandemi bisa kita lewati dengan segera gitu. Saya sih insya Allah dengan tim akan turun lagi, tapi saya bukan di bawah naungan rumah pribadi aja, Rumah Detok Layanan Rasa, tapi dengan tim Klinik Kimia Farma Sukaraja, insya Allah saya akan turun lagi. Makanya kalau misalnya dari pihak Perpustakaan Cisarua dan Kelurahan Cisarua atau teman-teman lain yang mau untuk mendapatkan kunjungan atau ya mungkin pemeriksaan gratis, insya Allah, terus cek kesehatan gitu kan, insya Allah kalau misalnya ada yang mau ya mangga nanti bisa hubungin saya di Klinik Kimia Farma, termasuk juga dengan daerah wilayah Pak Yusmeli, kalau memang bersedia lagi ya nanti bisa confirm saya itu apa itu. Ya, bisa Bu Dokter. Nanti kita agendakan, mungkin kalau di sekolah misalnya kan, atau misalnya di pertemuan-pertemuan bisa difasilitasi bersama ya, satu kegiatan nih Zoom misalnya kan, lewat Zoom, tapi nanti yang ikuti bisa lebih banyak kan ya, lebih banyak Bu Dokter, nanti lebih efektif ya, 10 orang yang ikut kan, tapi mereka mengatur sendiri jarak sosialnya kan di tempat, tapi sarananya mungkin lewat Infocus apa misalnya seperti itu. Jadi nanti LCD misalnya nanti lebih banyak pesertanya, kemudian lebih intens juga kegiatannya. Kita boleh nanti share untuk kegiatan-kegiatan tentang pemeriksaan gigi misalnya, atau misalnya dari spesialis yang lainnya, supaya nanti lebih beragam Bu Dokter. Ada seperti halnya yang kami lakukan sekarang itu adalah bekerja sama dengan teman-teman dari pegiat literasi dari komunitas Gerakan Literasi Nasional, misalnya itu yang Garilis Jawa Barat, kemudian ada Ikatan Pustakawan Indonesia Kota Sukabumi, kemudian juga dengan komunitas TBM ya, kita juga nanti akan terus-menerus ya menyampaikan pesan literasi ini kepada masyarakat, supaya walaupun di masa pandemi itu justru masyarakat harus banyak
membaca, harus mendapat pengetahuan, tetap harus belajar gitu ya, lewat buku atau misalnya lewat informasi yang lainnya. Dan yang paling penting adalah sekarang bagaimana caranya bisa menerima informasi dan menyaring informasi itu supaya nanti bisa digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari. Jadi nanti kita baik pun kegiatan literasinya di perpustakaan maupun nanti pengembangan dari kegiatan-kegiatan seperti tadi ada bahasa, kemudian ada nanti sosialisasi bank sampahnya kita lakukan secara daring, kemudian juga untuk MKM kita lakukan juga. Ya mohon doanya juga mohon arahannya lagi dari Bu Dokter sebagai mitra kami, seandainya nanti ada hal-hal yang memang perlu kita kolaborasikan, kita bisa lakukan bersama-sama. Kami sangat menjaga sekali bahwa ekosistem yang akan kita jalin ini bukan hanya untuk satu saat saja, tapi kita akan berkelanjutan. Seandainya nanti masyarakat sudah tahu mereka tentang kesadarannya atau pengetahuannya sudah meningkat tentang kesehatan, ya tentunya manfaatnya buat masyarakat itu sendiri kan. Gitu. Mereka tidak harus buru-buru ke dokter, tapi mereka sudah bisa mengatasi. Seperti beberapa waktu lalu kami belajar bagaimana caranya atau misalnya penanganan dini bagi anak-anak yang demam, misalnya demam panas, apa yang harus dilakukan. Nah itu bisa kita lakukan barangkali Bu Dokter. Seperti itu. Jadi nggak panik lah kalau ada pengetahuan seperti itu. Ya, betul. Ini yang mungkin bagian dari literasi juga. Ya. Karena banyak sekali yang nanti masyarakat harus ketahui ya dengan membaca, kemudian dengan mencari informasi di internet, tapi mereka sendiri bisa menyaring informasi itu sehingga nanti bisa digunakan dan bermanfaat bagi diri sendiri. Seperti itu Bu Dokter. Baik Pak Yusmel, berhubung waktu ini. Oh iya, ya nggak terasa ya. Nanti juga kita ngobrol malam ini. Siap. Langsung ketemu pengelola perpustakaan yang selalu menggilir narasumber yang oke-oke, literasi, PKBM gitu kan. Jadi memang ternyata kita harus terus bergerak Pak Yusmel untuk masyarakat. Ya diawali ya sukarela, tapi ya mudah-mudahan ada hikmah dari kerja yang tanpa lelah, tanpa mengenal sesuatu gitu kan. Ya mudah-mudahan ini jadi manfaat. Saya juga senang sekali untuk sharing-sharing ini, karena makanya saya bikin ngadain kayak gini ya karena memang saya senang gitu kan. Ya berharap ini jadi amalan untuk saya dan teman-teman yang mendengar dan terutama yang memberikan materi, karena berbagi itu sangat indah, bukan hanya berbagi dengan uang aja ya, tapi dengan ilmu juga kita juga insya Allah dicatat Allah itu menjadi suatu kebaikan. Selamat karena Allah. Ya. Betul. Baik teman-teman, sahabat Rumah Detok ANL Resa, tidak terasa waktu sudah jam 9 karena antang banget saya ngobrol dengan Pak Yusmel. Dan mudah-mudahan dengan kedepannya kita masih bisa ngobrol lagi ya, terutama untuk hari Selasa, literasi dan perpustakaan, itu dari bagian dari program Rumah Detok ANL Resa. Selain itu juga ada kegiatan bincang lainnya, sharing lainnya, itu besok hari Rabu, terapi EFT, itu berhubungan dengan leadership. Neuro leadership itu narasumbernya seorang praktisi dan terapis juga, Dr. Endah Ernawati, itu partner saya, terapis dan kita komunitas di ISEP. Materi tentang leadership, neuro leadership ini berhubungan dengan kepemimpinan, berhubungan dengan leader ya, kepemimpinan lah, bagaimana untuk mengatasi permasalahan di organisasi, permasalahan di kerjaan. Nah, buat teman-teman besok jam 8:30, yuk kita ikuti bincang-bincang saya dengan Dr. Endah jam 7:30, ini bagian dari Rumah Detok ANL Resa. Untuk Senin ke depan saya konsultasi gigi, insya Allah saya tampilkan sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya berikan dari program Rumah Detok ANL Resa ini bisa bermanfaat buat teman-teman
Dan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk diri saya, itu bisa hubungin ke 0819 1203 2972, atau mungkin kalau misalnya ada yang berhubungan dengan Pak Yusmeli atau ke Perpustakaan Cisarua, mangga Pak Yusmeli disebutkan di mana alamat kontak personnya. Ya, terima kasih Bu Dokter. Bagi sahabat Retok Anla Reza, ya. Untuk mengunjungi perpustakaan kami ada di Jalan Samsi Tirta nomor 45, Kelurahan Cisarua. Posisinya di belakang kantor Kelurahan Cisarua. Lalu nomor telepon yang bisa dihubungi adalah 0812 1132 1289. Saya ulangi, 0812 1132 1289. Barangkali ada yang ingin sharing atau misalnya ingin berbagi serta menjalin kolaborasi dengan kita, kami sangat-sangat terbuka dan dalam rangka untuk bantu masyarakat ya, giat di masyarakat terutama dalam giat literasi maupun kegiatan-kegiatan yang nanti lebih bermanfaat kepada masyarakat. Siap, Bu Dokter, kami akan sangat terbuka untuk kehadiran dari masyarakat ya, warga masyarakat ya. Ya, terima kasih. Baik, itu aja sahabat-sahabat Rumah Detok Anla Reza. Karena waktu sudah lebih dari jam 9, ini mungkin sudah malam banget dan ngantuk. Apalagi kita juga lapar. Jadi mungkin besok insya Allah kita ketemu lagi. Ini materi saya simpen, saya upload di YouTube. Silakan teman-teman subscribe di YouTube Rumah Detok Anla Reza dan klik tanda loncengnya supaya ada informasi materi baru bisa terdengar secepatnya ya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok dengan tema yang berbeda, program yang berbeda, dan saya undur diri malam ini. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.